kita sebagai umatnya yang senantiasa berada pada ajarannya hingga akhir zaman nanti. Dan semoga kita sebagai umatnya mendapatkan syafaat beliau di akhir zaman nanti. Amin ya rabbal alamin. Jamaah tarawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, izinkan kami selaku panitia Ramadan untuk menyampaikan beberapa maklumat. Maklumat yang pertama yang akan bertindak sebagai penceramah pada tarawih malam hari ini yaitu Haji Agus Sarwoko, dan yang akan menjadi imam pada tarawih malam hari ini yaitu Ustadz Fadil Askari SPD. Maklumat yang selanjutnya, pemasukan dana untuk berbuka puasa per tanggal 6 April 2024 alhamdulillah sudah terkumpul sebesar Rp64.900.000. Bagi para jamaah yang ingin menyisihkan sebagian rezekinya untuk kegiatan berbuka puasa di Masjid Dakwah, silakan langsung menghubungi panitia Ramadan Masjid Dakwah. Maklumat yang terakhir, kami panitia Masjid Dakwah sudah menerima zakat fitrah, zakat mal, infak dan sedekahnya. Bagi para jamaah yang ingin membayarkan zakat fitrah, zakat mal, infak dan sedekahnya bisa langsung datang ke Masjid Dakwah dan ditunggu hingga jam 10 malam. Sekian maklumat yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Mukarram Haji Agus Sarwoko, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi nikmatil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala rasulillah khairil basyari wal anam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil mizan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhan nas, qad adzallakum syahrun azimun mubarak, syahrun fihi lailatun khairum min alfi syahr. Amma ba'd, para qaimin qaimat, Bapak Ibu jamaah Masjid Ad-Dakwah yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur alhamdulillah ala kulli hal atas segala rahmat dan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, terutama nikmat sehat dan nikmat sempat. Sehingga dengan kedua nikmat tersebut, kita pada malam hari ini masih senantiasa istiqomah untuk melaksanakan sholat isya secara berjamaah dan dilanjutkan dengan mendengarkan tausiah. Tentunya kita berharap mudah-mudahan kita memperoleh ilmu yang barokah di dunia wal akhirah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat-sahabatnya yang senantiasa istiqomah dan konsisten terhadap ajaran dan sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu serta adik-adik yang
berbahagia. Alhamdulillah kita sekarang sudah berada di 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Tahapan pertama periode rahmah telah kita lewati. Mudah-mudahan kita mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian 10 malam kedua tahapan maghfirah, mudah-mudahan kita juga senantiasa mendapat maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang kita tinggal berupaya bagaimana kita mengisi 10 malam terakhir yang tinggal beberapa hari ini, supaya tujuan ibadah puasa kita la'allakum tattaqun nanti dapat kita peroleh. Bapak Ibu hadirin sekalian, sebagaimana yang telah dilakukan oleh para pengurus DKM tahun-tahun lalu, biasanya di 10 malam terakhir ini pengurus DKM mempunyai program untuk melaksanakan iktikaf. Melaksanakan iktikaf dalam rangka memperoleh turunnya Lailatul Qadar. Kita berharap mudah-mudahan hari-hari terakhir Ramadan ini akan menjadi saksi mengenai apa yang kita lakukan. Apakah kita mengisi 10 malam terakhir ini dengan melaksanakan berbagai amal kebaikan maupun amal ibadah, atau kita termasuk orang yang terlena menyia-nyiakan waktu yang Allah berikan itu dibiarkan berlalu begitu saja. Tentunya kalau kita ditanya, kita pengen dapat mengoptimalkan ibadah kita yang tinggal beberapa hari lagi. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kalau seandainya menurut evaluasi kita pada awal-awal Ramadan sampai kemarin malam kita sudah banyak melaksanakan amal ibadah, maka tugas kita usahakan untuk mempertahankan apa yang telah kita laksanakan. Syukur-syukur kalau bisa kita tingkatkan. Kalau kemarin kita masih merasa kurang dalam beribadah, maka usahakan semaksimal mungkin untuk mengisi akhir Ramadan ini dengan beberapa amalan yang telah diajarkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana beliau dalam mengisi 10 malam terakhir bulan Ramadan, sehingga pada akhir Ramadan kita nanti kita termasuk golongan minal aidin wal faizin. Kita termasuk golongan orang-orang yang memperoleh kemenangan dan termasuk orang-orang yang beruntung.
Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, yang menjadi pertanyaan, amalan apa saja yang perlu kita istiqomahkan selama 10 malam terakhir ini? Yang pertama, hendaknya kita banyak-banyak atau memperbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita nanti termasuk golongan orang-orang wal mustaghfirina bil ashar, ya, termasuk orang-orang yang senantiasa beristighfar pada waktu sahur. Apa yang kita lakukan di dalam beristighfar? Ya tentunya namanya istighfar, mohon ampun. Intinya kita itu harus memperbanyak membaca istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala ini memuji orang yang beristighfar di hari ia melakukan tindak kejahatan atau dosa, dan selalu bertobat ketika ia melakukan kejahatan atau dosa besar, serta menyerahkan segala persoalannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini merupakan ciri-ciri daripada orang yang bertakwa, ya. Ciri-ciri daripada orang yang bertakwa itu di dalam Al-Quran surat Al-Imran itu dikatakan, wa idza fa'alu fahisatan aw dzalamu anfusahum dzakarallah fastaghfaru lidzunubihim, yang artinya, dan juga orang-orang yang bila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Wa may yaghfiru dzunuba illallah, dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih-lebih Bapak Ibu sekalian, pada bulan Ramadan yang dikatakan juga sebagai Syahrul Ghufran, bulan ampunan, ya, Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Dan salah satunya yaitu dengan melaksanakan ibadah saum, ya. Ustaz-ustaz kita sudah menyampaikan, man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Bapak Ibu hadirin sekalian rahimakumullah, masih berkaitan dengan masalah istighfar. Khalifah Umar bin Abdul Aziz rahmatullah alaih ini pernah mengirim surat kepada penduduk di pelosok negeri, meminta mereka agar mengakhiri Ramadan dengan banyak beristighfar dan mengeluarkan zakat fitrah. Sebab zakat fitrah itu fungsinya yaitu dapat membersihkan orang yang berpuasa dari perbuatan keji dan perkataan yang sia-sia. Ini sering disampaikan oleh Ustaz kita. Rasulullah bersabda, faradha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri
tuhrotal lisoimi anil lagwi warrafas wa tu'matal lil masakin. Rasulullah memfardukan melaksanakan zakat fitrah yang tujuannya apa? Tuhrotal lisoimi anil lagwi warrafas, untuk membersihkan orang yang berpuasa dari perkataan yang sia-sia dan perkataan yang kurang baik. Watu matalil masakin, dan diberikan kepada fakir miskin. Kemudian kalau zakat fitrah itu fungsinya untuk membersihkan dosa-dosa kita, perkataan keji dan perkataan yang sia-sia, maka istighfar itu fungsinya untuk melengkapi kekurangan yang ada pada puasa akibat perbuatan tersebut. Inilah kenapa sebagian ulama berkata, sesungguhnya kedudukan zakat fitrah bagi orang yang saum itu laksana kedudukan sujud sahwi bagi orang yang sedang sholat. Kemudian kembali lagi, Umar bin Abdul Aziz itu berkata pula dalam salah satu tulisannya, katakanlah olehmu sebagaimana yang dikatakan bapakmu Adam alaihissalam. Ini menunjukkan bahwa bagaimana kita mohon ampun kepada Allah. Ini salah satunya kita suruh membaca ayat yang pernah dibaca oleh bapak kita, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Zikirnya Nabi Adam, yaitu Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kemudian Umar bin Abdul Aziz juga mengatakan, katakan olehmu sebagaimana yang telah dikatakan Nabi Nuh alaihissalam yang tercantum dalam surat Hud ayat 47. Di sana Allah berfirman, wa illa taghfirli wa tarhamni aku minal khasirin. Kemudian juga boleh membaca sebagaimana yang telah dikatakan oleh Nabi Yunus ketika ia berada di dalam perut ikan, senantiasa bertasbih, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Nah, ini banyak-banyak dibaca pada 10 malam terakhir maupun di hari-hari yang lain. Ini merupakan zikir yang pernah dilakukan oleh para nabiullah dan yang sudah terkenal kemanjurannya, ya. Insya Allah kalau kita mengikuti zikirnya Nabi Adam, doanya Nabi Adam, karena waktu itu Nabi Adam dikabulkan doanya, diterima tobatnya, insya Allah kita juga akan diampuni dosa kita dan diterima tobat kita. Kemudian yang kedua itu apa yang kita lakukan 10 malam terakhir, yaitu iktikaf. Sekarang di masjid-masjid itu sudah mempunyai budaya, yaitu melaksanakan iktikaf di 10 malam terakhir. Iktikaf ini merupakan ibadah yang disyariatkan dan disunahkan
menurut ijma' ulama. Karena baginda Rasulullah sendiri itu senantiasa iktikaf pada 10 malam terakhir bulan Ramadan. Ya. Dan alhamdulillah, insya Allah kita sudah melaksanakan. Tinggal melanjutkan sampai kita merayakan hari raya Idul Fitri. Kemudian yang perlu diketahui Bapak Ibu sekalian, ini dalam iktikaf ini masing-masing masjid punya program. Ada yang masih melaksanakan qiyamul lail secara berjamaah, ada yang memberikan keluasan para jamaahnya untuk berzikir, membaca Al-Quran dan berdoa masing-masing tanpa dikomandoi imam. Nah, mana di antara dua ini yang lebih mendekati apa yang telah dilakukan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya. Kalau kita membaca sejarah bahwa Rasulullah itu kalau iktikaf itu membuat kamar di dalam masjid itu dengan dindingnya itu enggak permanen tapi hanya semacam dengan tikar. Nah, di situ Rasulullah iktikaf sendiri, enggak gabung sama sahabat-sahabat yang lain. Ya, jadi Rasulullah mengajarkan iktikaf itu supaya sendiri-sendiri, tidak berjamaah. Karena kalau sudah ngumpul, ini biasanya kalau sudah capek terus ngobrol. Kalau udah keenakan ngobrol nanti ngelantur, ya. Karena pada dasarnya kita itu sama Rasulullah itu ya beda-beda tipis, tapi ininya maknanya berbeda jauh. Ya. Kita tahu bahwa Rasulullah itu kalau sholat malam sampai bengkak-bengkak. Ya. Nah, kalau kita kakinya bengkak bukan karena sholat, tapi mungkin karena asam uratnya kambuh. Ya. Rasulullah kalau bulan Ramadan ini biasanya sedikit tidur, tapi kalau kita sedikit-sedikit tidur. Ya, kalau Rasulullah makannya sedikit, kalau kita sedikit-sedikit makan. Ya, beda-beda tipis. Ya, ya, sama-sama sedikit, tapi bedanya jauh. Nah, mudah-mudahan ini tidak ada di jamaah Masjid Al-Jawad. Ya. Kalau sini makannya sekali buka, tapi nggak sedikit-sedikit. Kalau menurut saya itu langsung kenyang. Ya. Beda kalau mengikuti sunnah baginda Rasulullah. Kalau Rasulullah itu kalau buka ya makan kurma, air putih, kemudian jamaah sholat maghrib. Ya, karena memang pada dasarnya kita walaupun sudah berbuka, ini masih menjalani serangkaian al-imsak. Ya. Walaupun kita sudah boleh makan apa saja, tapi Rasulullah masih memberikan contoh, ya, memberikan contoh bagaimana berpuasa yang baik, puasa yang benar, puasa yang menyehatkan. Ya. Jadi habis buka ringan, diselingi dulu dengan sholat maghrib. Supaya apa? Supaya manusia itu tidak terjerumus kepada perbuatan yang
akan banyak itu gimana ya? Ya, karena ada sebagian saudara-saudara kita yang tujuannya puasa itu hanya sekedar balas dendam. Ya. Puasanya Abdul Hawa yang mengikuti atau Abdul Butun mengikuti hambanya perut, mengikuti nafsunya. Begitu dengar azan maghrib, apa aja yang disediakan oleh istri kita, orang tua kita, ada lontong makan, ada tahu makan, ada combro makan, ada es minum, ya, sehingga sampai kekenyangan akhirnya malas untuk beribadah. Nah, itu perlu kita perhatikan, dan sampai kita termasuk golongan puasanya Abdul Hawa. Ya, dari puasanya itu hanya menunggu waktu sebaliknya saja, begitu masuk maghrib kemudian balas dendam, makan apa saja. Ya. Jadi itu Bapak Ibu sekalian, yang perlu kita laksanakan, kita manfaatkan momentum 10 malam terakhir bulan Ramadan, yaitu jangan banyak memohon ampun kepada Allah, iktikaf sambil menunggu turunnya Lailatul Qadar. Inilah Bapak Ibu sekalian yang dapat kami sampaikan, ya. Mudah-mudahan usaha kita untuk memperoleh Lailatul Qadar ini dapat terwujud, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya kami sebagaimana manusia biasa sering banyak ngomong, kata Gus Dur, orang yang banyak ngomong itu banyak salah, ya, itu wajar. Jadi selama kita sering ketemu, sering mendengarkan apa yang saya katakan, itu apabila ada ucapan yang kurang berkenan, membuat hati Bapak Ibu terluka, mohon dibukakan pintu maaf yang seluruhnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.